Kita cuma lihat dari pandangan mata, oh Udah tahu ketahuan. nih. Kayak ada sinyalnya aja tersendiri. Yang di Little Boy gue bilang gini, Ricky, ketika kamu bersalah, kamu jujur dan meminta maaf. Ketika kamu jujur dan minta maaf, kamu akan dibukakan pintu rezeki. Dia jujur kan, aku selalu menerapkan kejujuran. Jujur itu baik. Aku bilang, Hebat. sebelum kamu nikah, kamu jujur ya ke istrimu gitu. Itu bagus. Jadi Iya. kalau tadi Ricky nanya, kalau misalnya dalam kondisi aku yang sekarang nikah apa enggak ya? Kalau misalnya, kalau menurut pandangan Uma ya, kalau seandainya memang teman-teman penyintas LGBT ini memang betul-betul mau berubah, mau hidup yang baru, kan butuh pertolongan ya, butuh support. Yang support itu kan si istrinya ini. Jadi emang harus jujur sih. Harus jujur supaya istrinya ini bisa tolong kamu gitu. Karena kalau kamu nggak jujur, takutnya nanti kamu sendirian berjuang, kasihan gitu. Nah, udah ada Ricky di sini. Tadi sebelum Ricky ke sini sempat ngeliat Instagramnya Ricky. Oh iya, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih, Uma. Iya, tadi ada beberapa video yang Ricky pakai jilbab kalau nggak salah ya. Iya. Tapi itu cantik banget. Masya Allah. Itu lebih cantik di antara perempuan-perempuan asli yang lainnya. Terus pokoknya Ricky pakai jilbab sih sebenarnya gimana? Jadi ternyata setelah banyak baca dan banyak lihat tentang Ricky tuh pernah dulu berada di posisi yang jadi seperti perempuan. Terus ketika dilihat lagi di Instagram kesini-kesininya tuh sekarang udah banyak ngaji. Iya. Jadi sebenarnya Ricky tuh gimana sih? Nanyanya juga bingung nih. Kedatangan Ricky hari ini mudah-mudahan kita niatkan untuk bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang kan nggak ada orang yang bisa milih ya. Aku maunya sih kalau bisa milih ya pengennya kan hidupnya baik lurus semuanya gitu. Cuman kan kadang-kadang ada ujian Allah bentuknya macam-macam atau mungkin kena ujiannya macam-macam sehingga membuat seseorang menjadi berubah. Nah, kita pengen dengar dari perspektif Ricky yang pastinya berbeda karena yang lain mungkin nggak pernah ngalamin. Kalau Ricky kan pernah di posisi itu. Akhirnya berubah menjadi lebih baik. Coba pokoknya ceritain apapun dari awal sampai sekarang terserah Ricky deh. Pengen belajar dari Ricky hari ini. Oke, aku mungkin perkenalkan diri dulu. Namaku Ricky Adrian Devgan. Aku itu aslinya itu dari Jonggol. Dan aku dididik oleh keluarga Jawa karena aku dilahirkan kembar. Oh, Masya Allah. Ya, dilahirkan kembar, cewek dan cowok. Alhamdulillah aku dikasih suami laki-laki. Mirip sama Ricky yang cewek? Yang ceweknya mirip aku. Cuman pasti cantik banget tuh. Ricky jadi cewek cantik banget. Masya Allah, iya. Dulu waktu mungkin kembar gitu, cuman dipisahkan. Jadi aku diangkatlah sama pihak orang Jawa gitu, dan akhirnya aku dibesarkan di Bogor dengan keluarga Jawa gitu. Nah, mungkin alhamdulillah banget ya di tahun 2015 dulu kan mungkin Ustazah pernah dengar namanya Dasmes nggak? Dasmes tuh mungkin dulu Ria Ricis tuh sering main aplikasi seperti TikTok. Di zaman dulu tuh Ria Ricis sering menggunakan itu. Sebenarnya dulu lagi viralnya Ricis dan aku. Nah, aku terkenalnya dulu tuh pakai dandan cowok dan cewek. Yang dua cewek karakter gitu namanya. Kalau lagi dulu sih lagi viral-viralnya sampai ada pertumbuhannya TikTok, Instagram makin bertumbuh. Aku jadi karakterku tuh cowok dan cewek. Sampai akhirnya aku bekerja menjadi drag queen show. Yang cowok dan cewek. Kalau model itu disebutnya namanya model androgyny. Di mana tubuhnya laki-laki. Maaf ya orang awam banget, jadi pokoknya Ricky jelasin aja nggak apa ya. Mungkin banyak yang awam-awam juga biar kita dapat ilmu baru hari ini. Iya, jadi itu disebutnya gendernya satu, tapi dia bisa menjadi dua. Bisa kalau misalkan udah berdandan perempuan ya, itu aku bisa jadi perempuan cewek banget. Dari suara berubah kayak assalamualaikum kayak gitu. Terus dari gaya gestur, dulu aku masih kurus tuh masih cewek banget gitu. Mungkin kalau mengikuti zaman dulu, aku bakalan mungkin bisa ke bawah kali ya, Uma. Maksudnya, jadi Ricky tuh hanya di pekerjaan aja atau di kehidupan sehari-hari juga sebenarnya? Hanya di pekerjaan. Menyukai hobi entertainmentnya aja. Jadi itu hanya di pekerjaan aja. Di kehidupan nyata normal-normal aja. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Cuman sukanya sama perempuan. Enggak. Tunggu di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata aku juga sama. Maksudnya dan perempuan tapi dunia nyatanya penampilan laki tapi menyukainya sama jenis. Gitu. Terus namanya kalau disebutnya itu penyintas LGBT. Penyintas LGBT, bukan mantan. Jadi karena aku di beberapa pekan selalu diundang oleh beberapa podcast selalu disebutnya mantan. Kenapa nggak pakai term mantan? Iya, karena LGBT ini bukan sebuah penyakit, Uma. LGBT ini adalah
penyimpangan seseorang atau orientasi seseorang yang berbeda. Kalau dia nggak cerita, ya kita nggak tahu gitu loh. Dia ada di sekeliling kehidupan masyarakat kan, dan pasti mungkin menurut pandangan masyarakat mungkin yang kayak aku yang ibaratnya nih yang bibirnya ngetril, bodinya jajar genjang gitu ya. Oh, dia pasti boti gitu. Dia pasti boti itu penyintas LGBT. Jadi boti top itu tuh nama-nama famousnya LGBT gitu. Jadi orang mikirnya oh pasti dia seperti itu, padahal nggak juga. Kan LGBT itu kan ada L-nya lesbi. Kan G-nya itu kan gay, B-nya itu kan biseksual, T-nya tuh transgender gitu. Jadi ya karena aku mengalami, jadi aku paham dunia-dunia seperti itu. Sebelum kita berjalan jauh tentang kehidupan yang sekarang dan sebagainya, dulu orang-orang bisa, maksudnya Ricky bisa seperti ini karena emang dari lahirnya Ricky juga nggak tahu kenapa aku begini ya gitu. Atau kan ada yang mengatakan bahwa karena pernah diperlakukan asusila oleh seseorang sehingga akhirnya jadi begitu gitu, atau karena pergaulan jadi begitu. Nah kalau Ricky ini yang mana, dan orang bisa menjadi seperti itu karena apa sih kalau boleh tahu? Kalau jadi gini, kalau untuk ini banyak pandangan sih, banyak pandangan masyarakat. Kalau untuk yang aku sendiri aku alamin, aku itu adalah korban pencabulan gitu. Tapi sebelum waktu umur berapa? Kelas 5 SD mau kelas 6. Aku lupa kalau umurnya gitu. Tapi itu di SD-nya, tapi kita flashback di umur 4-5 tahun, aku tuh udah punya feeling heart sama laki-laki aja gitu. Punya seksual yang beda, kayak kok seneng ya ngeliat anak-anak yang SMA pakai baju SMA. Kan itu masih anak-anak kan. Senang terus ngeliat, kan dulu zamannya TV tuh masih ada kayak mobil kayak penjahat gitu loh. Tuh kayak diculik-culik gitu. Dan aku tuh punya imajinasi kayak diculik-culik gitu, disiksa tuh seru kayak gitu. Itu punya imajinasi kotornya kayak gitu. Jadi punya feeling, mungkin karena berpengaruh sama ada tetangga dulu sempat nonton video itu. Waktu kecil, jadi Ricky sempat nonton video-video. Nggak sengaja lewat, cuman dia terlalu hard banget kali, pintunya nggak ditutup. Jadi aku bilang itu video apa? Jadi aku ngeliat dari waktu kecil. Usia berapa tuh kira-kira tuh? Umur kayak mungkin baru 7 tahun. 7 tahun, tapi jadi addicted nggak? Jadi ngeliat lagi video? Penasaran, makin kepo gitu. Tapi lebih kayak, karena mungkin bapakku kan orangnya terlalu, sayang, cuman kurang lembut aja aku. Jadi aku ngerasa kurang kasih sayang dari seorang bapak gitu. Nggak ada figur, ngerasa nggak ada figur seorang bapak. Jadi akhirnya aku dapat figur dari seorang laki-laki gitu. Jadi aku ketika kalau ngeliat nggak ada figur bapak, jadi dapat figur dari seorang laki-laki. Orang lain. Orang lain maksudnya. Jadi ketika aku ada laki-laki romance yang mendekatiku, aku tuh baper. Gitu, dari usia berapa mulai nyadar kayaknya nggak beres nih, ada sesuatu yang beda nih, kayaknya senangnya sama cowok nih, itu dari usia berapa tuh mulai? Karena aku tidak menyalahkan orang tua ya atas didikannya, tidak. Cuman ibuku sangat sayang karena aku anak satu-satunya di keluarga, jadi aku tuh dididik sama ibuku tuh main sama anak perempuan. Nggak boleh main sama laki-laki. Kalau anak tahun 90-an itu kan lu banyak banget ya kalian anak 90-an itu kan. Dan itu tuh zamannya dulu masih ada main congklak, main bola, main karet. Nah, ibuku tuh melarang untuk aku main sama laki-laki. Jadi aku mainnya sama perempuan, dan perempuan tuh kan main BP-BP-an. Alasannya kenapa tuh dilarang main? Kasar. Gitu. Takut luka, takut jatuh, takut jadi berantem. Akhirnya aku suka dengan karakter perempuan, dan yang akhirnya lembut. aku jadi lemah lembut. Gitu. Dan akhirnya dari situ jadi aku tuh ditambah lagi ada tindakan asusila pada saat usia berapa tuh? Itu pas umur 6 SD. Tapi memang dari kecil itu akhirnya aku suka main boneka Barbie, suka main BB-BB-an, suka main tentang wanita lah. Itu nggak dilarang tuh sama orang tua ketika orang tua udah mulai nyadar kok kayaknya perempuan ya jadinya ya gitu? Enggak, memang ibuku pengennya punya anak cewek sebenarnya. Dan di sekolah nggak di SD pun sama, faktor lingkungan, maksudnya faktor orang tua juga ngasih wejangan yang main sama cewek, akhirnya terbentuklah pas untungnya aku waktu SMP itu kan di sekolah MTS Barulum ya. Berarti Ricky ini sekolah Islam terus sebenarnya ya? Sekolah Islam dan pesantren terus. Tadi katanya ya? Iya, sekolah Islam terus, dan aku tuh bener-bener di SMP ini tahu agama, tahu ibadah, jadi aku tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Maksudnya cuma kayak suka aja. Jadi pas yang dicabulin itu kan aku juga aneh ya. Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa juga. Itu sama orang terdekat apa? Dua.
gitu. Dan itu kayak aneh, kenapa sih ini dia? Dari situ ternyata aku tumbuh gitu menjadi kepribadian yang LGBT semakin besar. Jadi SMP itu kan Ricky dalam keadaan yang takut nih karena udah belajar agama. SMA baru itu pesantren. Jadi enggak, SMA itu SMKN 1 Bojonggede itu perhotelan. Nah itu perhotelan tuh gimana tuh jadinya? Setelah sekolah agama akhirnya kerja di perhotelan gimana? Sekolah negeri di perhotelan itu tuh aman. Nah aku baru bisa bandel lagi, liar lagi tuh di pas udah kerja. Tahu rezeki. Itu Ricky sebelumnya punya pacar perempuan atau punya pacar? Banyak, mantan-mantan perempuan dulu banyak. Iya. Perempuan. Karena belum terlalu bukan paham ya. Tapi sayang bener sama perempuan itu apa? Iya, suka. Emang aku pernah jatuh cinta sama cewek dan se-excited itu dulu. Berarti itu 2 dong berarti Ricky. Maaf ya pertanyaannya kalau terlalu ini banget, gak ngerti banget. Berarti bi ya berarti. Oke. Gitu. Maksudnya belum tahu kan, anak kecil tuh kan denial ya. Gitu belum tahu. Cuman jujur fitrahku dulu ya laki-laki gitu. Akhirnya masuk ke dunia kerja. Apalagi tuh yang kemudian jadi ngebalikin Ricky yang udah hampir benar jadi balik lagi tuh gimana tuh? Aku tuh bingung ya. Ini aku sebagai penyintas LGBT sebenarnya tuh ini adalah ujian atau perjalanan hidup sih, aku yang nggak tahu. Ujian. Kalau dari kan karena banyak orang yang berkata ini tuh bukan ujian, itu kan ulah selalu sendiri. Itu ujian kehidupan. Ngerasa aku nggak akan kenal Allah kalau aku nggak menjadi seorang LGBT kemarinnya. Aku nggak punya rasa syukur sekarang kalau aku nggak punya masalah besar seperti kemarin. Gitu. Jadi kalau berarti Uma bener ya ujian ya? Itu ujian. Ya. Akhirnya mulai balik lagi gara-gara mulai balik lagi tuh ya karena lingkungan sih sebenarnya. Jadi Uma jadi waktu di lingkungan perhotelan itu kan ibaratnya kita banyak, aku bertemu sama tamu dan aku tuh pernah berhubungan seksual ya dengan dari waktu itu dia datang, dia cuman ke restoran untuk menemuiku dan dari situ. Kalau kayak sebelumnya kalau teman-teman yang nonton terus teman-teman bilang kok pertanyaannya nggak banget sih, maaf ya karena saya mau belajar dari Ricky dan pengen tahu bahwa di sekitar kita tuh ada dan akhirnya bisa kok untuk keluar dari itu semua ya kan. Nah biasanya kalau kayak gitu-gitu Ricky itu orang tahu ya, maksudnya nggak usah ngomong juga orang tahu nih ini kayaknya. Biasanya kalau sesama penyintas LGBT tahu ya circle-nya, kita cuma lihat dari pandangan mata, udah ketahuan nih gitu. Oh dia memang menyukai wanita, menyukai pria gitu. Kayak ada sinyalnya aja tersendiri. Waktu pada akhirnya Ricky kena lagi ya, maksudnya balik lagi ke situ kan Ricky udah ada basic-basic agama tuh. Biasanya kan kalau orang kalau udah kena pelajaran agama segala macam tuh, apalagi yang pertama kali berbuat dosa tuh beda ya dengan orang yang berulang-ulang kali gitu. Betul. Cuman aku tuh sangat bersyukurnya Uma adalah Allah itu mendidikku langsung gitu. Mungkin kalau sekarang Uma panggilku di sini di podcast ini beda sama podcast di tahun 2021 yang aku sedih, yang aku punya ujian masalah besar, tapi yang sekarang tuh kebahagiaan yang aku dapat, masya Allah ya, maksudnya kebahagiaan yang ternyata semakin aku hijrah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata ada jalannya gitu. Aku ngerasa dapat golden ticket dari hari. Dalam perjalanan kehidupan Ricky yang penyintas LGBT yang kemarin, itu ada hal-hal apa yang Ricky nggak bisa lupain dalam perjalanan itu yang Ricky ngerasa kok gini ya kehidupan aku jadi kayak gini ya, kok aku jadi makin jauh ya, kok aku jadi ada kejadian apa sih nggak bisa dilupakan sama Ricky? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang buat akhirnya jadi berubah? Tapi pertanyaan pertama tuh dalam proses perjalanan itu kejadian apa dan apa yang Ricky rasain sebenarnya? Ricky ngerasa bahagia tapi semu, bahagia tapi kok kayaknya hatinya sempit, atau apa yang Ricky rasain? Sedih atau gimana gitu, kayaknya kayak mungkin Ricky bilang kok aku jadi gini, aku juga nggak pengen kayak gini ya Allah gitu. Itu yang aku rasakan dulu dan ternyata aku mengejar duniawi gitu. Ketika kita mungkin aku merasa bahwa Allah tuh maha pencemburu ya saja ya Uma ya. Jadi aku tuh mencintai dunia, jadi aku tuh mencintai kayak seseorang yang dimana aku berdoa dengan doaku sendiri dan dikabulkan dengan Allah dengan sesuai dengan doaku yang ini nyata ya. Jadi aku dulu gini, aku nggak punya sosok seorang bapak. Aku bilang gini, ya Allah pertemukanlah hamba dengan laki-laki yang hamba inginkan, walaupun cuma dia bisa menyayangi hamba misalnya gitu. Itu nyata dapat. Ganteng, cakep, manly, pokoknya sempurna lah gitu. Tapi sebagai apa? Sebagai ayah atau sebagai kekasih? Sebagai kekasih, maksudnya kayak loh kok dikabulin, apa setelah dikabulin aku kaget sendiri. Nah kadang kan kita sebagai manusia kan gini, LGBT itu ada yang bangga, ada yang tidak bangga. Nah kalau yang bangga itu ketika ya udah dia mau membenderakan bahwa gue mau gue mau hidup seumur hidup bersama, kita nggak mau mikirin akhirat. Nah cuman yang bikin aku balik ke Allah itu aku ngerasa kayak ini adalah golden ticketku
gitu. Ternyata aku tuh selalu terus digempur sama ujiannya Allah dengan masalah sakit gitu, kayak Riki sakit bukan sakit badan tapi sakit hati gitu. Ternyata orang yang aku cintain, yang udah aku milikin di dunia, yang aku udah kesempurnaan itu ternyata hilang dan lepas gitu. Jadi sesakit ini ya ternyata gitu. Jadi Riki mencintai orang ini yang sesama jenis ini dengan sepenuh hati, setulus hati. Tapi ternyata dia ninggalin juga. Ya, akhirnya akan tua, tapi aku sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan karena aku udah ngerasa sama dokter, sama ujian-ujianku, aku pas di tahun 2016 ibuku tuh meninggal. Disitulah aku titik balik ketika ibu meninggal. Ibu aku meninggal, dan di situ akhirnya aku tinggalkan dengan pacarku, tapi memang aku yang memutuskan meninggalkan. Di situ aku pikir ujian ini kayak nggak berakhir terus sampai akhirnya. Nggak berakhir tuh maksudnya apa? Ngerasain sakit hati lagi? Sakit hati udah, maksudnya ibu aku meninggal, jadi apa yang aku punya di dunia ini dihabisin sama Allah. Sesedih itu gitu, dan akhirnya aku selalu berdoa, ya Allah kenapa sih hidupku kayak nggak sebahagia ini gitu, apa tuh kayak diambil semua gitu. Dan akhirnya di situ aku tetap belum di tahun 2000, aku tuh hijrah dari tahun 2016. Hijrah itu kan nggak mudah, Riki, maksudnya bisa sampai akhirnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, apalagi udah dari kecil kan perasaan kayak gitu kan. Terus tiba-tiba hijrah kan itu sesuatu yang nggak mudah. Jadi sebenarnya apa sih yang buat Riki pada akhirnya, iya ibu meninggal, iya, cuman akhirnya jadi mantep kan. Kadang-kadang setahun pertama aja sih berubah, habis itu kan balik lagi kan gitu kan biasanya dengar agama. Oh iya sih, ntar balik lagi gitu. Didikan Allah saja. Jadi didikan Allahnya tuh dari tahun 2016 nih. Menurutku ya Allah tuh akan menguji sesuai dengan apa yang kita mau. Aku diuji dari hawa nafsu nih. Ketika aku udah meninggalkan hawa nafsuku, ternyata aku diujinya materi. Jadi aku tadi cerita sama Uma, aku adalah manajemen artis, ya kan. Jadi aku agensi artis gitu kan. Aku masuk dunia perartisan yang dimana uang di rekeningku tuh sehari mungkin bisa 50 juta, 60 juta di rekening sehari gitu ya. Dunia entertainment. Banyak banget duitnya. Akhirnya tuh kayak selama udah ngejalanin di tahun 2018 sampai 2021 sampai 22. Dan aku tuh kayak kufur nikmat. Jadinya malah aku menggampangkan sesuatu. Akhirnya ujian keduanya datangnya aku utang 2 miliar dengan bosku. Gitu. Di sini juga kok, di Serpong ini juga. Tapi aku tuh mikir kayak, ya Allah gitu, kan ujiannya ini berat banget dong, gimana cara ngebayarinnya kan susah, nggak ada rumusnya gitu ya di dunia ini. Akhirnya aku disitulah titik aku yang kayak, kurang apa sih kemarin LGBT udah, terus utang, jadi dari hutang ini. Dan akhirnya aku makin ninggalin, jadi gini, di tahun 2019 itu kan masih 2016 ya, 16 udah hijrah tapi udah nggak berhubungan sama cowok, tapi masih lah bandel-bandel dikit lah ya gitu. Tidak pacaran tapi cuman kayak just for fun. Tapi di tahun yang setelah aku hijrahnya ya Uma, ibu aku nih yang meninggal, dia ngomong seperti ini, pokoknya idina siratal mustaqim, kembali ke jalan lurus. Aku tuh cuma pengen ibuku tuh di akhirnya tidak menangis, tidak merasa tersiksa karena ulahku gitu. Dan akhirnya ketika aku memperbaiki sholatku, ibadahku, itu bener-bener di tahun 2004 ini kan aku baru ngelepasin dandan perempuan itu 2024. sekarang 24 baru di sebulan yang lalu aku baru ngelepasin tuh. Makanya aku alhamdulillahnya dari ternyata jalur langitnya. Jadi gini, aku kan ini nyata ya Uma ya. Ini namanya law of attraction Uma. Jadi aku ketemu Uma itu waktu di Amerika. Malah aku makin taat sama Allah bukan di negaraku. Masya Allah. Tapi aku baru kehilangan Islam itu ketika aku tinggal di Amerika. Aku nggak dengar azan, aku sholat harus sendiri. Di Amerika tuh kerja apa? Kerja di kapal pesiar, gitu. Dan akhirnya aku punya uang, tidak banyak, maksudnya cukup dengan uang, tapi hati hampa. Akhirnya aku searching lah, ketemulah Uma gitu, amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku ingat banget tuh. Aku baca itu dan ternyata kehidupan aku dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku niat pulang ke negaraku, aku pengen kayak memperbaiki sholatku, mensyukuri apa yang udah aku punya. Akhirnya benar. Akhirnya pas aku pulang, itu step by step ya. Di tahun 2022, aku berangkat 2023, aku pulang ke Indonesia kemarin Desember. Akhirnya aku baca amalan dari Uma gitu. Masya Allah banget Uma. Jadi pas bulan Februarinya aku ketemu sama Ustadz Hanataki di kajian beliau. Ustadz Haiman baru kemarin gitu. Dan nggak nyangka banget diundang sama Uma. Itu kayak mimpi yang nggak, Masya Allah banget ya. Ternyata tuh golden ticketnya Allah besar banget gitu. Dan aku tuh memang ada 2 Ustadz yang masih aku ingin bertemu ya. Ustadz Hadi Dayat sama Ustadz Khalik Basalamah gitu. Dan kok Denis ya.
Ya itu, jadi aku selalu pas di Amerika tuh malah aku unik. Jadi ketika teman-teman aku pada kebar, pada mabuk-mabukan, ada kan di sana juga ada pesta LGBT ya. Aku tuh cuma di kamar dengerin kajian. Oh, Masya Allah. Gitu, dan aku tuh, aku dari konten-kontenku ya di TikTok, aku tuh bawa wirid digital. Dan anak-anak tuh selalu nanya, ini apa Ricky? Aku bilang ini wirid digital. Dan ada teman Korea, itu aku kasih gitu, dan dia pengen masuk Islam katanya. Wow, Masya Allah. Jadi titik baliknya tuh gara-gara utang dan gara-gara ibu meninggal itu. Ibu meninggal, utang, ditinggalin kekasih gitu. Dan aku jadi mikir, oh ini dunia ini cuma sementara. Dan aku yang makin percaya sama kuasa Allah itu adalah ternyata aku ini titik yang benar-benar Uma tadi bilang terakhir itu adalah sahabatku meninggal. Gitu loh. Sahabat yang mana nih? Sahabat kita jadi gini, waktu dulu masih muda, umur 19 tahun, aku punya sahabat LGBT. Gitu. Punya sahabat LGBT, ini aku ceritakan dunia, maaf banget, dunia, aku pernah ninggalin Allah. Pernah menyembah setan. Waktu aku punya utang 2 miliar itu, aku ngerasa itu ada yang ngajakin apa menyembah sendiri apa gimana? Apa ada organisasi? Aku hampa aja hidupku, hancur. Jadi aku cari-cari dan ketemu. Akhirnya aku adalah di daerah sana lah ya, di Garut itu aku menyembah ke tengah laut gitu, pantai selatan. Itu ada komunitasnya? Ada dukunnya. 4 PSK, aku 1. Dan si dukunnya bilang, jangan ditunggu. Pokoknya aku tuh syaratnya itu aku potong ayam cemani sama kepala kambing. Taruh gitu. Ke laut tapi gimana? Dibuang ke laut itu, ke selatan. Langsung pas kita pulang, karena kita masuk ke dunia persetanan, jadi kita harus ke diskotik. Di BSD itu kan ada kalau nggak salah diskotik gitu lah, kita ke situ. Nah, 3 wanita ini. Diskotik tuh ngapain? Kita mencari klien supaya biar punya uang. Karena mencari klien. Kan kalau 3 PSK ini pengen punya uang, punya apartemen, punya mobil. Kalau kan pengen bayar utang si 2 miliar ini. Jadi, dan aku mikir pas ke diskotik itu, aku berharap bisa dapat gadun, bisa dapat something yang bisa cepat dapat uang lah ya. Tapi ternyata enggak. Terus aku pas di jalan pulang terus ngapain kayak gitu ya? Gitu ya, pas lagi jalan pulang, dari kan tuh di tol kan, di tol Bandung Jakarta, aku mikir gini, ya Allah kalau ternyata aku meninggal dengan keadaan kayak gini, kafir kan ya, udah meninggalkan Allah, maksudnya udah nggak percaya sama Allah, gimana ya akhiratku gitu. Nah, terus akhirnya itu menurutku didikan Allah kali ya, Uma. Jadi karena basic pernah sekolah agama dulu kali. Iya, karena di baru ulum. Tapi kan aku nggak terlalu agamaku juga nggak terlalu bagus gitu. Cuman ternyata masih ada satu yang aku amalkan. Aku masih wirid digital, masih aku gini-giniin, dan aku masih jalanin sholat duha. Wow. Tuh, jadi kayak kalau jalannya sholat duha berarti sholat 5 waktunya pasti nggak ketinggalan dong? Iya, bolong-bolong. Jadi malah aku lebih duha tuh dari dulu nggak pernah putus. Jadi selama menjadi penyintas LGBT ke diskotik dan segala macam tetap sholat 5 waktu? 5 waktu tetap dijalanin, duha dijalanin. Aku baru bisa sholat 5 waktu benar itu malah di kapal pesiar di Amerika. Gitu. Dan karena bule-bule di sana kayak, Ricky kamu nggak sholat? Udah jam waktu sholat gitu. Jadi kasih golden ticket gitu. Dan setelah aku mikir kayak, ya Allah gimana nih, aku takut di penjara. Nah, akhirnya lah aku ke pondok pesantren dari fansku. Jadi aku disembuhin dulu nih dari fansku. Dari waktu itu aku pelatihan NLP di Lampung dengan Kak Hasan Azhari sama Mawar. Dari Mawar itu dia ustazah juga, dia ngebantu untuk menangani LGBT. Dan aku tuh ternyata pengen bunuh diri karena nggak kuat sama ujian LGBT, punya utang gitu kan. Banyak banget soalnya teman-teman LGBT yang memilih untuk bunuh diri ya. Gue juga pengen nanya ke Ricky tentang hal itu terus. Banyak karena kan ini kan masalah yang bener-bener nggak akan kayak nggak ada ujungnya gitu ya. Tapi aku tetap terus mencari gitu. Akhirnya setelah aku jalanin dan aku kan masih jadi content creator tuh, sempat hilang tuh di dunia sosial medianya. Aku ngilang. Hilang tuh kemana? Ketahuan ya, ngumpet aja gitu. Karena aku takut dipenjara sama bosku gitu kan. Akhirnya aku ngumpet lah. Aku dapat setelah dari Lampung beres, aku ke Pondok Lirboyo. Disitulah aku baru mendapatkan ke pencerahan sama Gus, dapat golden ticket lagi sama Allah, ketemu sama Gus yang ada di Lirboyo. Gus bilang gini, Ricky, ketika kamu bersalah, kamu jujur dan meminta maaf. Ketika kamu jujur dan minta maaf, kamu akan dibukakan pintu rezeki. Akhirnya aku chat lah bosku, Kak Deci, Kak Dedra gitu, Ko Vincent gitu. Maafin Ricky ya, Ricky penyesalah gara-gara dunia entertainment kemarin aku keuangannya berantakan jadi seperti ini. Tapi insya Allah aku akan mengganti. Alhamdulillah. Ya walaupun cuma 100-200 ribu sampai saat ini ya, aku masih tetap terus berdoa punya etikat baik. Alhamdulillah ada aja jalannya Uma gitu. Dan yang nggak nyangka ini yang akhirnya titik balik aku ketemu sama Allah. Temanku yang tadi PSK ini salah satunya mereka meninggal, dan itu nyata banget. Aku nggak tahu adatnya mereka gimana, meninggalnya itu tidak terima di bumi. Pokoknya aku melihat dengan kepala mataku sendiri yang beliau ini dunianya hedonisme.
akhirnya setelah kita pulang dari Gunung Sancang yang ada di sana, itu dia itu dapat apartemen, terus dia punya rumah di Bintaro, terus dia punya mobil, terus akhirnya dia pesta ulang tahun, pokoknya acara arisan hedon gitu, dan meninggalnya itu lupa dimandikan. Pas aku difotoin gitu ya, dikasih tahu, terus kurung batang kan, kalau ada kurung batang yang meninggal tuh, kurung batang ini tuh cuman kayak bambu dipakein sarung, dalamnya pocong. Dan aku pas banget kayak, hah ini adat atau gimana ya gitu, karena terus dan di kuburannya itu nggak ada bunga. Baru seminggu baru teman-temannya datang, itu aku lagi di pondok. Itu pas aku masih setelah dari pondok. Jadi itu yang aku mikir, apakah ini ya? Aku nggak tahu itu azab atau apa, cuman aku kayak dikeliatin sama Allah gitu. Nah, kalau yang sahabatku yang tadi aku cerita bertiga ini, kita waktu umur 19 tahun tuh kita punya tujuan kayak, yaudah kita pokoknya cari gadun, kita kaya dunia pokoknya ya gitu, cari-cari. Teman-teman Ricky yang tadi yang PSK itu dia punya apa? Punya masa lalu yang juga berasal dari keluarga yang nggak mampu kah? Aku kurang tahu. Cuman seperdungan itu azab yang aku lihatnya seperti itu. Makanya aku titik balik itu. Nah, kalau teman yang LGBT ini, jadi makanya kan kalau kita sebagai manusia suka mengintimidasi manusia pendosa ya. Padahal tuh belum tentu siapa tahu pendosa itu punya golden ticket gitu ya. Nah, temanku ini, sahabat aku ini, yang sering foto bareng, yang sering jalan bareng, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan. Dan kemarin pas aku di kapal pesiar di bulan Oktober, sahabat aku, jadi yang satu udah meninggal duluan nih di tahun 2016 bareng sama ibuku. Nah, yang satu itu meninggal, itu senyum Uma. Iya, dan dia tuh kan LGBT beliau kan. Terus LGBT, dan dia bilang sama aku menyesal. Makanya aku sekarang tuh tidak mau menunda silaturahmi. Aku selalu menunda silaturahmi karena kesibukan dunia. Gitu, itu kesalahanku. Sekarang ini ketika ada silaturahmi, ketika aku bisa, aku datang. Karena teman aku tuh minta ketemu, ternyata itu memang hari terakhirnya. Dan ketika aku di Eropa kemarin, aku nangis, beliau meninggal, dan ternyata kemarin baru Januari kemarin aku ziarah ke kuburannya. Dan jadi gini, kita sama-sama LGBT. Jadi dia udah menikah 4 tahun, aku sharing lah sama dia. Kan banyak tuh LGBT kan yang menikah gitu kan, ada yang kuat ada yang enggak. Aku bilang, ternyata nikah berat ya gitu, gitu. Dia bilang nikah itu berat, karena mesti berpura-pura mencintai seseorang yang sebenarnya nggak cintai. Betul, gitu. Ini kan cuma jadi dia membohongi istrinya dan membohongi dirinya sendiri. Betul, tapi dia karena Allah Ta'ala menikah itu, bukan karena membawa yang publik, karena emang bener-bener kembali ke jalan Allah, karena dia dia tersakiti juga sama laki-laki lah ibaratnya. Dan itu hadiahnya Masya Allah banget Uma. Akhirnya dia meninggal dengan sakit aku lupa kayak lambung ya Uma. Meninggal itu pas azan subuh jam 6, senyum. Oh, dia memang betul-betul udah berubah berarti? Udah hijrah memang, udah hijrah. Dan itulah akhirnya disitulah aku makin kayak, jadi dulu aku waktu di Amerika punya uang ya, maksudnya bercukupan lah. Aku tuh pelit untuk namanya sodako dan amal. Dan sekarang ketika biasa aja, punya rezeki yang nggak banyak, tapi tiap hari tuh aku bersodako. Dan aku tuh jadi mengamalkan sodako subuhku buat almarhum sahabatku dan ibuku. Masya Allah. Gitu. Dan jadi terus yang ini yang bikin aku, yang kita flashback yang tadi di Pondok Lirboyo itu, Uma, setelah aku dapetin, ini namanya disebutnya law of attraction ya Uma ya. Padahal aku tuh nggak tahu, aku bingung dong, nggak punya uang, aku nggak punya kerjaan, aku harus ngumpet gimana. Setelah aku jujur, dibukain gerbang sama Allah, ya. Kan jadi dari Pondok Lirboyo ini, aku pindah ke kampung Inggris. Jadi pas pindah ke kampung Inggris, akhirnya aku cerita, ya kan. Pas aku cerita, aku tuh pengen kerja di Amerika. Gitu. Aku nih nggak tahu ini ucapan adalah doa ya Uma. Aku cuma pengen bilang, aku pengen deh menebarkan Islam di Amerika. Gitu. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Nah, aku tuh selalu berbuat baik gitu, be good unconditionally, berbuat baik tanpa batas. Siapapun aku bantu. Nah, akhirnya aku tuh ngebantu orang yang mau sekolah di kampung Inggris. Ketika aku udah pulang, masalahku udah bukan beres, tapi udah berdamai dengan bosku, udah meminta maaf, aku pulang ke Jakarta bersalaman gitu ya. Itu di 2022, ternyata sahabatku yang aku tolong di kampung Inggris, dia bilang gini, Ricky kamu di mana? Ini ada lowongan, pas banget terus Amerika. Masya Allah. Dan kayak itu secara, nggak nyangkanya sebagus itu rezekinya Allah, dan pada akhirnya aku bisa kerja di Amerika di Januari 2023 sampai Desember 2023. Disitulah aku makin percaya dan dekat sama Allah karena keberkahan itu. Oke. Nah sekarang Ricky kan sekarang posisinya adalah katanya tadi juga sebagai konsultan untuk teman-teman yang saling bertanya tentang mereka ya, tentang sesama LGBT itu. Nah setelah tadi ngedengerin panjang ceritanya Ricky, gimana? Ricky kan cukup beruntung ya, alhamdulillah gitu. Masya Allah banget sih Uma. Bukan cukup sih, beruntung banget karena Allah nunjukin dengan cara macam-macam untuk menyadarkan Ricky sampai Ricky di posisi ini. Tapi kan nggak semua orang seberuntung Ricky. Maksudnya mereka masih dalam
dalam lautan yang mendalam ini, benar. yang perlu pertolongan. Betul. Akhirnya tadi sebelum kita mulai, Ricky sempat bilang aku sekarang udah jadi konsultan untuk teman-teman penyintas LGBT, tanya-tanya sama Ricky. Jadi sebenarnya itu apa sih yang Ricky kerjain, dan permasalahan mereka tuh sebenarnya apa sih yang sebenarnya untuk sebagian orang awam kan, sebagian orang kan mudah ngejudge ya. Maksudnya, oh kamu tuh bencong, oh kamu tuh dengan kata-kata lainnya gitu. Sementara kita nggak pernah tahu apa yang ada di hatinya dia, bagaimana struggle-nya dia. Tolong dong share supaya orang-orang paham, dan kita yang merasa dirinya baik-baik aja ini bisa nolong gitu, bisa melakukan sesuatu untuk teman-teman kita yang sedang butuh pertolongan gitu. Iya, jadi dengan ternyata nih ini kan kalau dilihat sebenarnya aku mengakui LGBT ini hal yang sensitif. Bahkan aku akan dibenci gitu loh. Dibenci oleh teman-teman penyintas LGBT. Penyintas LGBT gitu maksudnya, dan karena ngapain sih lo ngebuka aib gitu maksudnya ibaratnya. Tapi aku mikir lagi nih, ini semua karena Allah Ta'ala. Aku hijrah itu ternyata kan aku dapat bimbingannya banyak kan. Kayak ketemu Uma, itu golden ticket banget kan. Ketemu ustadz-ustadz yang lainnya juga. Jadi aku tuh gini, karena gini, ketika banyak orang yang konsultasi ke psikolog, aku tidak merendahkan psikolog, tapi mereka tidak ketemu titik jalannya, mereka berbayar, terus mereka tidak nemuin titik mana terintimidasi dari psikolog tersebut. Jadi mereka bertanyalah denganku. Biasanya orang itu kan suka melihat pengalaman orang gitu. Dan Ricky tahu kan, Ricky pernah mengalami itu, jadi lebih memahami keadaan mereka. Jadi ternyata tuh dari kontenku, dan alhamdulillah ya aku menjadi konten kreator. Dulunya aku mungkin bisa selalu menge-share hal-hal yang berbau maksiat gitu ya, aku dandan perempuan, aku bebotian gitu. Dan ini nyata banget ya Uma, aku tuh bikin dua algoritma. Ketika aku bikin konten botian tentang LGBT, itu pasti penontonku jutaan. Itu artinya banyak orang-orang seperti itu sebetulnya. Betul, karena kan akhir zaman gitu. Dan makanya aku sebenarnya menjebak. Kan berarti kan banyak yang mengunjungi lamanku, ternyata wih ini seru, boom, aku kasih konten agama gitu loh. Jadi kayak, loh gimana sih dia katanya boti, kok ternyata dia agama. Pandangannya dua, dibilang munafik sama dibilang pandangannya dua. Ini mah munafik, cari algoritma, cari penonton. Yang satu lagi, aku terinspirasi dari kisahnya. Nah pasti dia akan DM-ku, dan akhirnya aku konsultasi lah. Jadi aku bantu mereka. Ada berapa orang tuh yang konsultasi sama Ada hampir 1000-an. Wow. Sehari itu aku 4 nanganin. Dulu, Uma jujur, ini sekalian aku sambil nanya ya Uma ya. Dulu tuh aku tuh kehabisan kuota. Jadi aku tuh niatnya kan karena aku people pleaser ya, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi aku tuh sampai kehabisan kuota, kehabisan waktu. Jadi sehari itu 4 orang. Sekali konsultasi tuh mereka tuh bisa sampai 1-2 jam di telepon. Itu nelfon, oh wow. Ada juga yang ketemu gitu. Nah aku tuh kasih free. Nah kalau sekarang itu memang aku bilang gini, please, I respect you, you respect me please gitu. Jadi kayak kan kamu ke psikolog bayar, aku boleh deh beli parfumku aja gitu kan. Boleh banget. Terus kayak ada yang mau, ada yang enggak. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh banget. Jadi aku mikir kayak boleh banget. Karena ketika kemarin aku susah, enggak ada yang bantuku. Kalau kayak beberapa ustadz itu tidak dibayar, tapi ada buku yang dijual misalnya. Iya gitu. Aku tidak bayar tapi aku ada parfum, jadi kayak respect aja. Iya itu gitu. bagus banget, masya Allah, nggak gitu. apa-apa. Kan Ricky udah effort dengan waktu yang sudah sangat banyak, sehingga nggak bisa ngerjain hal yang lain untuk bantu orang. Itu sih aku mau tanya Uma, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Jadi apa permasalahan teman-teman yang 1000 orang yang konsultasi ke Ricky, yang Ricky bisa share di sini yang betul, supaya kita semua paham dan bisa berempati dan bisa tolong gitu. Aku gamblangkan ya di sini. Jadi pertama, itu ada yang menjadi korban LGBT, wanita-wanita yang ternyata suaminya adalah seorang boti, seorang penyintas LGBT, mereka biseksual yang membawa penyakit ke mereka. Terus sementara ada juga perempuannya baik-baik nggak tahu apa-apa. Betul. Gitu. Ada juga yang udah sedang hamil ditinggalkan, sama suaminya lebih memilih ke pasangan laki-laki, sharingnya ke aku. Dan ada juga nggak cuman sebagai korban, ada juga LGBT yang mau kembali ke jalan Allah. Ada 2 juga LGBT tuh gini, ada yang mau cuma disupport dari kisahku, ada yang mau aku ajak yuk kita mendekatkan diri, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena kan ada juga yang waktu itu pernah curhat, aku tuh udah ke umroh ya, udah haji gitu ya, udah mohon ampun gitu ke Allah, tapi kok tetap rasanya masih ada, nggak akan hilang. Aku bilang memang ini tuh
tidak akan hilang, tapi kita tuh bisa menahan hawa nafsu kita agar kita menjadi makhluk yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi dari situ banyak akhirnya yang sharing sama aku. Jadi kan kalau aku mikirnya gimana Uma, itu kan bertemu banyak orang silaturahmi dan membuka pintu rezeki ya Uma ya. Betul. Gitu. Jadi aku ketemu dengan ada yang membenci, ada juga yang betul. Nah menurut Ricky gimana, kan ada beberapa teman yang penyintas LGBT akhirnya memilih untuk aku nikahin perempuan aja deh. Itu benar menurut Ricky keputusan seperti itu betul, atau keputusan seperti itu justru sebenarnya tergantung? Menurutku salah karena ini pandanganku ya. Aku nggak tahu deh Uma, karena agama ini kan pandangan Ricky kan punya pandangan sendiri gitu. Ini juga sekarang aku mau tanya ya Uma, gimana ya, menurutku kayak nikah buat aku tuh haram deh, karena aku tuh nggak bisa biologis gitu loh. Jadi gini, aku tuh belum punya rasa nafsu ke wanita gitu ya. Jadi daripada menyakiti, jadi daripada aku menyakiti, aku mending jadi bestie lah ibaratnya gitu. Karena aku udah paksa ini. Mungkin bisa aku memberikan biologis. Ini banyak klien-klienku yang iya Kak, ternyata aku tuh udah lama, udah sebulan, udah 2 bulan, alasannya suamiku nggak ngasih. Nggak disentuh, padahal karena suaminya juga nggak. Dan dia nggak, kan banyak LGBT nggak mengaku gitu. Aku kan mikir, jadi aku jadi belajar sendiri. Oh lebih baik aku nggak nikah gitu. Bukan tidak mau ya, tapi aku selalu berdoa sama Allah. Tapi jika memang Allah berkehendak aku harus nikah, hapuskan dulu. Ya, sebelum Ricky jawab perpanjang, Uma mau cerita boleh ya? Boleh. Ada 2 cerita sih. Cerita pertama, Uma tuh punya seorang teman. Dulu kan Uma punya seorang teman. Umurnya udah tua. Kita main sinetron bareng lah, pernah lah. Umurnya sudah berusia lah, tapi sendiri. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol, ketika akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi tahu bahwa kalau aku nikah aku nyakitin perempuan. Betul, karena aku nggak bisa sama dia. Dan aku ngebohongin diriku sendiri, aku juga tersiksa. Jadi lebih baik hidupku aku manfaatin dengan bermanfaat untuk orang, bantu banyak orang, sedekah banyak orang, punya banyak anak yatim. Aku jadi nggak kesepian karena aku punya banyak orang. Jadi bilang gitu. Daripada aku menyakiti orang lain karena aku tahu aku nggak mampu. Dan aku suka sama sesama jenis, kata beliau. Tapi aku memilih untuk tidak menikah gitu, daripada aku menyakiti diriku sendiri dan menyakiti orang lain dan membohongi diriku sendiri. Jadi dia hidup pada saat itu ya sama. Sampai akhirnya dia bilang, kalau nikah boleh nggak ya Allah untuk kasih ketertarikan aku sama perempuan biar aku nggak zalim sama perempuan itu. Itu sih cerita dari orang ini. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ini menarik juga. Jadi waktu Uma ke Australia, waktu itu ada pertukaran pelajar. Itu tuh ada imam LGBT. Oh iya. Pernah ketemu, ada sih di buku tuh namanya lupa. Tapi imam tersebut punya masjid di mana beliau LGBT dan beliau membina untuk orang-orang LGBT. Dan beliau cerita, aku waktu kecil aku sempat mau bunuh diri dan sebagainya. Kisah yang banyak ya teman-teman, karena kenapa aku mesti begini ya Allah gitu. Jadi dia bilang aku sedih banget gitu. Aku belajar agama, aku belajar Quran, dia bilang. Beliau stres lah, depresi dengan apa yang beliau alami. Beliau mau bunuh diri, tapi akhirnya beliau belajar agama, beliau nggak nikah. Dan kemudian beliau sekarang jadi imam, dan kemudian beliau membina teman-teman LGBT-nya di masjid tersebut. Masya Allah. Mungkin bisa ketemu sama orang itu dan tanya-tanya tentang beliau gitu. Beliau Uma waktu itu datang ke sana dan ngobrol sama beliau, jadi ngerti bahwa beliau bilang kalau mau nikah ya mau nikah, cuman aku minta sama Allah agar aku dikasih cinta, ketertarikan untuk bersama dengan perempuan itu. Sekarang beliau menyibukkan dirinya dengan banyak membina teman-teman LGBT-nya di masjid itu gitu. Kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Jadi gini loh, Uma, aku tuh nggak tahu ya Uma, karena aku jujur aku sangat sedih ketika aku pulang ke negaraku. Susah untuk mencari kerja di umur segini. Terus kedua selalu diintimidasi. Terus ketika aku mengaku LGBT itu banyak, ya aku banyak pujian juga, aku harus terima banyak hujatan. Cuman aku tough aja, kuat gitu. Nah Ricky, waktu Ricky mau konsultasi menjadi konsultan untuk teman-teman, ada nggak yang berhasil ketika mereka menikah? Tapi sebenarnya berhasil, kayak contohnya temennya Ricky itu kan. Tapi itu diawali dengan mereka sebenarnya bi ya. Atau aku kurang tahu detailing, cuman gini Uma, yang bikin aku nggak nyangka itu adalah ini mungkin salah satu guru kali ya. Guru itu tidak suka seperti anak muridnya. Aku kaget, ada satu dia cerita ke aku, dia adalah seorang LGBT, dan aku tuh cuman menceritakan kisahku, mendekatkan diri kepada Allah, dan ternyata Uma, dia yang jauh bisa lebih nikah dan punya anak dan setia kepada istrinya. Masya Allah. Aku bilang, Masya Allah, aku seneng banget. Dia cerita nggak sama istrinya?
Dia jujur kan, aku selalu menerapkan kejujuran. Jujur itu baik. Hebat. Aku bilang sebelum kamu nikah kamu jujur ya ke istrimu gitu. Itu bagus. Jadi kalau tadi Ricky nanya kalau misalnya dalam kondisi aku yang sekarang nikah apa enggak ya? Kalau misalnya menurut pandangan Uma ya, kalau seandainya memang teman-teman penyintas LGBT ini memang betul-betul mau berubah, mau hidup yang baru, kan butuh pertolongan ya, butuh support. Yang support itu kan si istrinya ini. Jadi emang harus jujur sih. Harus jujur supaya istrinya ini bisa tolong kamu gitu. Karena kalau kamu nggak jujur, takutnya nanti kamu sendirian berjuang, kasihan gitu. Jadi bukan berarti ya pilihan orang macam-macam ya teman-teman semua. Ada yang pilihannya kayak Imam tadi tuh yang bilang aku nggak sampai hari ini belum punya ketertarikan sama sekali dan nggak mampu bersama dengan perempuan. Jadi dia milih sendiri. Ada yang teman-teman satu sisi yang kayaknya obatnya adalah menikah. Tapi kalaupun pada akhirnya yang kamu menikah, pastikan bahwa jujur supaya partnermu itu bisa menolongmu supaya kamu berjuang bersama-sama gitu. Jadi nggak ngerasa sendiri ketika kamu ngerasa susah kan, maksudnya sebenarnya aku nggak pengen sama perempuan ini kan susah. Jadi benar apa yang dilakukan oleh temannya Ricky itu jujur dan masya Allah tuh perempuan yang luar biasa yang mau bantu kamu gitu. Bener sih Uma, jadi aku tuh shock aja dia pas cerita, Kak Ricky makasih banget ya dengan saranmu jujur, ternyata aku tuh sekarang udah punya anak dan dia ngasih malah transferin aku uang gitu. Uma kayak aku speechless banget dan sedangkan aku padahal akunya juga belum siap untuk menikah gitu. Mungkin ada perempuan yang akan terima kamu apa adanya suatu hari nanti gitu kan. Insya Allah amin, mudah-mudahan. Cuman Uma kalau aku kan gini, ini juga banyak klien-klienku tuh malah ketika laki-laki itu jujur tapi dia berkhianat. Itu yang aku takutkan karena banyak wanita tuh kan mau loh menolong laki-laki tuh tulus kayak udah kembali berjawab ternyata balik lagi gitu karena nggak mudah kan ya. hawa nafsu kan Uma. Jadi aku mikir kayak ya Allah aku takut seperti itu gitu. Jadi kalau untuk sekarang Ricky lebih ke bermanfaat. Untuk sekarang Ricky banyak puasa dan banyak bermanfaat, sibukin diri sama hal-hal yang bermanfaat. Kayak temanku yang itu yang satu itu sampai dia bilang aku hidupku udah cukup dengan anak-anak dengan ini gitu dan banyak berpuasa gitu. Oh iya sih Uma, itu sih yang aku makanya bersyukur sama Allah. Semakin kita ngedekatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah makin bahagia, tapi ujiannya makin banyak. Mungkin kemarin teman-teman pada tahu, Uma, aku kerja di Hotel Bintang 5. Aku effort banget, ternyata aku dipecat. Cuman gara-gara kode etik dengan tingkah lakuku yang keboti-botian itu. Padahal aku closing 2,8 juta hampers Ramadan. Itu sedih banget. Aku kadang mikir gini, ya Allah kenapa nasibku jadi begini? Aku kerja di estetik gitu kan, aku jadi markom di estetik. Dengan gajiku yang sangat minim banget, aku ngerasa aku nih mampu, capable, aku sebagai content creator. Tapi dijolimin juga. Paling sakit hatinya diomongin di belakang. Di situ ya aku larinya kemana kalau nggak ke Allah gitu ya. Akhirnya awalnya nggak terima Uma, tapi ternyata dengan mungkin aku menebarkan kebaikan, ketemulah sama seseorang yang baik juga. Akhirnya aku sekarang punya ini parfum. Bisnis parfum, bisnis parfum deh yang nggak nyangka banget kayak support ya bisnisnya Ricky ya. Masya Allah, jadi kayak ini parfumnya Ricky nih bisa dibeli di Instagramnya nih. Masya Allah, jadi kayak nggak nyangka ternyata dengan aku tough dengan tahajudku, sholatnya 5 waktu, aku menginjakan kaki yang ayo Ricky nggak mau, aku pokoknya paksain semuanya amalan-amalan amalan-amalan ustadz-ustadz yang lain dan aku mengistiqomahkan hal itu dan itu nyata. Gitu, dan itu wah Masya Allah banget. Ricky, sekarang mau dengar pesan dari Ricky. Orang yang kayak Ricky ini kan yang lagi berjuang juga banyak banget ya. Maksudnya yang mendapat intimidasi, mungkin dikata-katai. Mungkin bagi sebagian orang itu jadi bahan bercandaan, tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin di hatinya menangis juga gitu. Betul, apa pesan Ricky buat teman-teman yang lagi berjuang dengan sebagai penyintas LGBT yang sebenarnya pengen berubah tapi kok susah banget gitu. Jadi kita menunjukkan pesan Ricky ini untuk teman-teman yang mau berubah, yang tahu bahwa itu salah gitu ya, tapi susah keluar dari situ. Ricky mau bilang apa sama mereka? Ya, ini buat sahabat-sahabatku sama sepertiku penyintas LGBT gitu ya. Teruslah kita berjuang ke jalan Allah karena Allah itu memang nyata Uma gitu. Dan be good unconditionally, aku selalu terapkan itu, berbuatlah baik tanpa batas ke siapapun karena dengan kita berbuat baik kepada banyak orang itu akan kembali ke diri kita baik. Dan yang jelas kita tuh harus inama amalu biniat. Kita tuh niatkan gitu. Ketika kita sudah niat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hamba jalan yang lurus. Ya contoh, nggak usah jauh-jauh dia orang Indonesia tuh kan lebih senang melihat yang udah terlihat gitu ya. Kayak aku niat, ya akhirnya aku ketemu Uma, ketemu ustadz-ustadz yang, terus aku dipanggil, mungkin aku jadi golden ticket, aku nggak kebetulan. Aku jadi konten kreator, aku juga memotivasi orang, jujur Uma, jujur banget. Kontenku tuh semakin aku memperbaiki diriku, aku mendekatkan diri kepada Allah, drop penonton gitu. Tapi aku nggak lelah.
Karena aku tahu aku tidak mencari dukungan manusia, tapi aku mencari dukungannya Allah. Ricky mau nolong teman-teman sebagaimana Allah udah nolong Ricky ya? Iya, aku pengen membuka gambaran kalau kamu takut untuk diintimidasi oleh keluargamu, orang lain, atau sekelilingmu, jangan jujur. Lihatlah aku yang memotivasimu dan kembalilah kepada Allah dan tutup aibmu serapat-rapatnya. Karena aku percaya Allah itu mudah membolak-balikan hati manusia. Karena aku dulu yang bilang, Ricky, lepasin dandan perempuan itu nggak boleh, itu dosa di Al-Quran, diharam gini-gini. Apa sih lu soto banget? Sekarang aku bilang, yes, true, itu dosa gitu loh. Dan aku sekarang lebih bahagia, lebih tenang menjadi sekarang. Jadi ketika aku sholat Jumat, ya assalamualaikum akhi gitu kan. Jadi aku seneng, wah iya aku sekarang udah jadi laki-laki sejati. Kalau dulu kan masih kayak, dia kan yang konten bebancan itu, yang boti-botian itu ya kan, dia yang show-show dulu dan perempuan ke seluruh Indonesia yang kota. Jadi kayak aku ngerasa munafik aja sama Allah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada kemunafikan. Jadi selalu ada harapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berubah. Sangat ada gitu. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Kalau konsepnya Ricky sendiri yaitu yang penting aku tuh memperbaiki hidupku dan aku mencari akhiratku. Oke, nah kalau untuk nasihat orang tua yang ternyata mendapati anaknya LGBT, apa nasihat Ricky untuk orang tua? Ya, jadi ini aku sangat juga bersyukur banget ya Uma. Aku ketika aku mengaku LGBT, tetangga-tetanggaku, saudaraku, bahkan orang tuaku tuh sangat melindungiku. Malah mereka support. Tidak ada manusia itu yang sempurna, tidak ada manusia itu yang tidak punya dosa. Jadi ketika ada mungkin banyak LGBT yang takut karena ini kan sensitif ya. Jadi mereka tuh takut dikeluarin dari keluarga, takut dibenci, takut diintimidasi, pokoknya takut yang berlebihan lah gitu. Jadi buat buat orang tua di luar sana ketika tahu memang anaknya belum menikah di umur tua, itu nggak melulu sih memang mereka LGBT, tapi memang ini udah kejaman Uma. Pasti itu pasti akan terjadi di dirinya mereka gitu. Jadi tetaplah sayangi mereka, lindungilah, karena apa? LGBT itu perlu banget protect dari keluarganya sendiri. Dilindungi dari keluarganya. Karena banyak kasus-kasus bunuh diri ya. Iya, dan disupport karena banyak banget yang konsul denganku pengen bunuh diri. Karena takut dengan hal itu gitu. Takut nggak tahu ketemu jalan keluarnya kayak gimana gitu. Jadi buat aku, yuk semua, mau ibu, mau kakak, mau adik, respect gitu loh, respect buat anaknya sendiri gitu kayak, dan jangan pernah tanya kapan nikah. Karena ketika aku di Amerika, aku nggak ada yang ditanya seperti itu. Are you okay Ricky? Are you good? Gitu. Cuman kayak how are you today? Kayak udah nanya itu aja, tapi nggak akan nanya kayak kita kan di sini kan, di culture kita selalu kayak dia akan nanya kapan nikah, udah sukses gini-gini. Itu sebenarnya kena mental health banget sih, Uma. Gitu. Karena sebenarnya siapa sih yang nggak mau gitu ya. Cuman dalam kondisiku seperti ini mau gimana gitu ya. Betul. Dan yang terakhir sih Uma, ini buat teman-temanku semua penyintas LGBT dan aku pun sama, please gitu. Jangan pernah sakiti hati seorang wanita ataupun seorang wanita lesbi, jangan pernah nyakiti hati seorang laki-laki gitu. Kalau memang kalian mampu untuk menikah, menikahlah karena Allah Ta'ala. Bukan karena memang dilihat manusia, dibanggakan oleh manusia dan keluarga dan orang tua, tapi kalian tuh menyakiti dan membohongi. Kasihan kalau misalkan sampai nanti wanita, pasangan suaminya juga terkena penyakit itu yang mereka nggak tahu, tiba-tiba mereka kena penyakit yang amit-amit jabang bayi ya, itu sangat mempermalukan mempermalukan banyak orang. Kayak gitu. Jadi jujurlah, itu penting. Dan kedua, kalau memang kalian menjadi orang yang berusaha kembali fitrah dan baik, jangan sakiti orang lain. Bagus banget, Masya Allah. Terakhir banget buat para netizen atau orang-orang di luar sana yang masih mungkin mengeluarkan kata-kata yang nggak baik ya, yang membuat seseorang mentalnya jadi lebih hancur lagi. Apa buat netizen kalau ketemu sama teman-teman penyintas LGBT yang sebenarnya mau berubah? Kita ngomongnya penyintas LGBT yang mau berubah ya. Tapi belum dikasih kesempatan udah dijudge duluan misalnya, atau dikata-katain atau dibecandain atau apa. Mau kasih pesan apa buat para netizen? Iya, jadi kalau buat dan cara nolongnya gimana? Mungkin netizen mau nolongin. Iya, jadi kalau buat netizen yang ingin kembali ke jalan Allah, gampang banget Uma. Biasanya nih konten itu algoritmanya hati kita. Gitu loh. Contoh kayak gini, kenapa ya Allah hati saya gini banget, tiba-tiba nongol Uma, twing gitu ya kan. Betul. Terus kayak misalnya, kenapa ya Allah jadi LGBT pengen disebut, tiba-tiba twing nongol Ricky Adrian Devgan. Otomatis dia DM, otomatis dia telepon, itu karena apa? Kehendak Allah dong. Sebenarnya karena dia sudah memiliki niat.
gitu loh. Oh, ini kalau yang orang LGBT yang mau berubah. Yang mau berubah. Tapi kalau misalkan yang tidak, sebenarnya bukan LGBT aja, banyak netizen yang benci gitu kan. Apa sih dia cuma cari panggung gini. Buatku janganlah memiliki hati yang busuk gitu loh. Karena menurutku itu tuh akan menjadi rugi buat dirinya sendiri. Karena apa? Itu kan menutup surganya ia sendiri. Tapi ketika kita positive thinking, good vibe positif, jadi itu aura-auranya positif itu kan ke diri kita. Tapi biasanya kalau yang seperti haters itu sangat disayangkan sebenarnya dia tuh pengen seperti kita cuma tidak mampu, makanya akhirnya mengutarakan hal yang buruk. Padahal itu akan kembali ke dirinya buruk gitu. Oke, tadinya kita mau udahan. Terus ada satu case lagi yang mau dibahas, tapi ini sebentar aja karena ini banyak banget kejadian. Ricky, di pesantren itu kan tadi ya, lagi-lagi bukan pesantrennya, tapi ini oknum, dan ini bisa terjadi di mana aja. Jadi jangan salahin pesantrennya, tapi ya oknum aja. Ada beberapa case misalnya nih, yang misalnya akhirnya si santri laki-laki ini membuang hawa nafsunya kepada teman laki-lakinya. Nah, itu menurut pandangan Ricky seperti apa? Dan Ricky yang memang ngerti tentang posisi mereka, gimana cara untuk anak ini, apa yang terjadi sebenarnya sama dia? Dan gimana cara anak ini untuk bisa keluar dari situ? Padahal sholatnya bagus, Qur'annya bagus, Masya Allah. Cerdasnya luar biasa, taatnya bagus sekali. Kalau dibilang balik aja ke agama, dia udah di agama. Maksudnya secara hari-hari sholatnya bagus, tahajudnya, puasanya, Qur'annya, semuanya sangat bagus. Tapi akhirnya terkena dengan hal seperti itu. Nah, pandangan Ricky itu seperti apa? Oke, gini ini juga banyak klien-klienku ya yang seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan agama itu kuat dari si LGBT, nggak ada tuh yang namanya ustadz atau kiai yang mencabuli anak santrinya. Ini tuh kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri, gitu loh Mau dia mau ahli tahajud kek, mau dia ahli Quran kek, tapi hawa nafsunya dia tidak bisa dipendungan nih. Seperti ini kejadiannya. Nah, Ricky, aku ya kenapa mungkin agamaku tidak sebagus seperti ustadz atau kiai yang lain gitu, tapi aku meyakini bahwa ini salah gitu. Nah, kalau tadi bilang anak ponpes kan pasti ngelakuin hal itu, wajar mereka laki-laki. Bukan pasti oknum ya, oknum. Iya, maksudnya bukan pasti masa oknumnya. Misalkan ada nggak semua cuma oknum. Karena gini, awalnya tuh dari bercanda. Awalnya tuh mereka kayak udah ini lucu-lucuan. Nah, kenapa kemarin aku di ponpes aku mengedukasi seperti itu? Ini nggak boleh, ini tuh seperti ini penyimpangan LGBT. Mereka emang nggak tahu. Mereka nggak tahu dan nggak tahu ujungnya nanti ke situ. Makanya dibatasin. Apa sih nggak boleh? Makanya kan gini, kayak contoh bercandanya sempet menyempet kayak segala kan. Kalau ponpes itu kan rata-rata pakai sarung, nggak pakai daleman kan, kayak gitu. Mereka bercanda-bercanda aja kayak gitu. Nah, aku tuh selalu mengedukasi anak-anak ponpes nggak boleh gini, begini. Kadang mereka kan ngelihat kalau ada perempuan yang lewat gitu kan, mereka udah nafsu segala macam. Laki-laki itu kan terkenal sama namanya onani ya. Gitu. Apalagi di usia-usia yang sudah dewasa ya. Dan maksudnya itu tuh mereka tuh ngebuang hawa nafsu itu. Contoh kayak misalkan ada seseorang melakukan tindakan itu, terus ketahuan ya. Menurut aku itu sangat bagus karena apa? Dia. Allah itu maha baik gitu loh. Kalau kayak aku tadi kan, aku dikasih LGBT masih aja bandel, makanya dikasih utang 2 miliar. Akhirnya aku baru sadar. Mungkin kalau orang ini ketahuan, menyadarkanlah bahwa apa yang dia sudah milikin karena Allah Ta'ala akhirnya dia punya satu keburukan, akhirnya apa? Semuanya hilang. Tapi ketika dia akan minta kembali itu, dia akan mensyukurinya lebih dari apa yang sebelumnya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi buat aku si LGBT itu mau dia ahli agama, mau apapun itu, kembali ke diri kita, hawa nafsu kita berperang dengan nafsu kita, gitu Jadi makanya buat aku sekarang. Jadi bersyukurlah, kalaupun ketahuan ya itu cara Allah untuk menghentikan perbuatanmu. Ya, dan yang ketahuan ini harus bersyukur, bukan malah marah, bukan malah mencemak-cemak gini terus kayak gue ini harus bersyukur, terima kasih kepada Allah karena apa? Hal buruk kita ketahuan dengan orang lain, kita bisa memperbaiki itu. Masya Allah. Itu sih Keren, itu dia dari Ricky. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya Allah ya, jadi kita tarik kesimpulan dari semua cerita Ricky yang sangat luar biasa ini, bahwa orang itu diuji dengan macam-macam. Salah satunya diuji dengan kelainan orientasi seksual. Yang salah adalah ketika dia mengekspresikannya atau melakukannya. Itu yang salah. Ketika dia
berhubungan itu yang salah. Betul. Tapi alhamdulillah dengan semua ujian yang Allah berikan kepada Ricky yang nggak mudah ya, banyak air matanya, banyak takutnya, banyak rapuhnya. Ternyata Ricky mampu bangkit karena pertolongan Allah, dan nggak cuma bangkit untuk dirinya sendiri, tapi Ricky menunjukkan bahwa Ricky itu bersyukur atas semua kebaikan yang sudah Allah berikan dengan cara ingin nolong teman-teman yang lain gitu. Betul. Jadi Ricky sukses bisnisnya. Terima kasih Uma. Mudah-mudahan Allah sehatkan Ricky dan terus memberikan penerangan kepada banyak orang, karena mereka-mereka yang atau kita-kita yang nggak pernah ngerasain mungkin nggak bisa mendalami sedalam yang Ricky rasakan. Maksudnya Ricky bisa paham mereka gitu. Sehingga Ricky bisa ngerti bagaimana cara membantu teman-temannya tanpa teman-teman merasa dihakimi atau dijudge. Mereka merasa dengan adanya Ricky mereka diayomi gitu. Iya, betul. Ya kan? Mereka merasa didengarkan, dipahami gitu. Betul, jadi sehat-sehat, banyak orang butuh Ricky. Terima kasih Uma. Da'iyah atau da'i itu atau penceramah atau siapapun itu, mubaligh-mubaligh atau ustadz-ustadz itu bukan orang yang ceramah di podium aja, tapi apa yang Ricky lakukan itu sebenarnya adalah tugas dari seorang da'i. Oh ya, Masya Allah. Ya, jadi Allah katakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian dilahirkan untuk manusia yang tugasnya adalah mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Dan semua kita adalah da'i dan da'iyah. Jadi mudah-mudahan Ricky terus menjadi da'i. Terima kasih, menjadi pejuang agama Allah. Amin, Masya Allah. Dan Ricky dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Mungkin kayaknya Uma dan perwakilan dari seluruh netizen yang nonton mau ngucapin makasih juga buat Ricky karena udah mau meluangkan waktunya untuk tolong banyak orang. Masya Allah. Semua kebaikan yang Ricky dapetin dari Allah itu karena benar kata Ricky, karena Ricky berbuat baik sama orang. In ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kamu lakukan itu kembali untuk dirimu sendiri. Iya. Masya Allah. Berkah hidupnya ya Ricky. Barakallahu fiik. Pokoknya Uma bangga banget sama Ricky. Thank you. Dan ya alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua kejadian yang kemarin yang membuat Ricky menjadi Ricky yang sekarang. Oh iya, Masya Allah. Ricky yang bisa menginspirasi, semoga istiqomah terus. Amin. Memang nggak mudah sih ya, makanya harus ada puasa Daud, makanya harus ada tahajud dan sebagainya. Tapi Ricky bisa jadi cahaya untuk banyak orang. Alhamdulillah. Amin. Dan Ricky terus ya teman-teman semua, dan beli jangan lupa ini ya. Oh iya, ini makasih buat parfumnya, makasih. Mau cobain ya, parfum aku ya. Terima kasih. Ini namanya Boti itu dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Jadi penyebutannya sama Boti tapi tulisannya dan artinya beda. Kita doakan sukses. Amin. Semoga video ini menginspirasi kalian semua. Buat teman-teman yang saat ini diuji sebagai penyintas LGBT, lihat kisahnya Ricky bisa kok. Berarti kalian juga bisa, insya Allah. Dan mudah-mudahan kami semua bisa, apa yang bisa kami bantu. Salah satunya adalah dengan membuat podcast ini, supaya kalian tahu kalian nggak sendirian, dan kita semua mau kok untuk sama-sama narik. Kadang-kadang uang juga perlu ditarik sih. Kadang-kadang kan lemah juga nih. Kita saling tarik-menarik untuk lebih dekat kepada Allah. Gitu. Makasih ya Ricky. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.